Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, bersama-sama bersekutu, bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa buat setiap kita. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berikan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus, sebab Dia Tuhan yang setia, Tuhan yang sayang sama setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berarti hidupku. Sama-sama kita serukan namanya.
Yesus, ku menyembah. Mari sekali lagi katakan segala pujian kami Tuhan. Pujian sejati, kami bersyukur Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dapat dalam setiap musim kehidupan kami. Kau Tuhan yang setia dan mencintai setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Kalau Tuhan boleh kumpulkan setiap kami di tempat ini, untuk kami boleh bersama-sama bersekutu, menikmati hadirat Tuhan dan mendengar setiap isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua bukan karena kami, bukan karena kami yang mau Tuhan, tapi karena Tuhan Kau yang tarik setiap kami untuk kami terus dekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami mau serahkan hati kami sepenuhnya, pikiran kami, fokus kami pada pagi hari ini Tuhan. Biar Tuhan Kau yang beracara di tengah-tengah kami, Kau yang berbicara atas setiap kami, Kau yang melawan setiap kami Tuhan. Kau mau buka hati dan pikiran kami untuk Engkau Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Biar Tuhan Kau yang ada di tempat ini, Kau yang bertata atas setiap pujian kami, dan Kau yang bekerja dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Kami siap akan melompat-lompat demi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Siap kita yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Siap kita siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, amin. Amin, kita mau memuji Tuhan. Luar biasa segalanya dalam hidup.
Kudus bekerja dalam hidup setiap kita. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada
yang layak terima pujian kami. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Di tempat yang maha tinggi, Engkau dahsyat dalam segala perkara Bapa. Kami bangga, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Hanya ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena Engkau Bapa yang sangat baik. Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami Tuhan. Engkau hadir bersama dengan kami di tempat ini. Dan Engkau yang menuntun langkah-langkah kami untuk kami tiba, untuk kami selalu berjumpa dengan Engkau. Kami rindu akan Engkau. Kami percaya Tuhan sudah melawat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Setiap kami sudah dijamah oleh Tuhan, sehingga pulang dari tempat ini kami percaya berkat-berkat Tuhan tercurah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa sudah mendengar pujian penyembahan kami. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami sudah naik di hadapan-Mu. Sebentar Tuhan berikan kami hati yang selalu mau mendengar akan firman, hati yang selalu mau menyimpan firman-Mu, dan hati yang selalu mau merenungkan firman ini, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kamu urapi setiap kami. Tapi kami hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Kau pakai kami Tuhan. Bukan karena kemampuan kami tidak, kami tidak bisa apa-apa Tuhan, tapi Roh Tuhan yang ada dalam hidup kami itu yang memberikan hikmat buat kami. Terima kasih Bapak, sehingga benar-benar firman ini jadi berkat buat setiap kami yang mendengarnya. Tidak sia-sia firman ini disampaikan Tuhan, tapi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami, menyamai setiap pribadi demi pribadi, sehingga kami boleh kuat Tuhan. Terus kami berjalan bersama Tuhan sampai akhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan memberkati tim BAB yang sudah melayani Tuhan, dan pakai Tuhan lebih lagi melayani Tuhan terus sampai akhir dalam kehidupan. Karena orang yang melayani Tuhan tidak sia-sia jeripayanya. Setiap pelayanan yang kami lakukan akan dicatat oleh Tuhan dalam buku kehidupan. Terima kasih Bapak, dan Tuhan sudah menyediakan upah buat setiap kami. Terima kasih Bapak. Kalau mungkin masih ada kuasa iblis selalu berusaha mengganggu baik di hati dan pikiran kami saat kami mendengar firman-Mu, karena itu kami mau bersatu hati, kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di tempat ini, sehingga memenuhi hati pikiran kami, sehingga kami boleh fokus akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, Bapak dikasih oleh Tuhan. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, LCD Sound, diberkati Tuhan luar biasa. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Saya tetap ucapkan selamat tahun baru. Ya. Walaupun sudah berjalan 14 hari, ini hari yang ke-14. Tapi anugerah Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita masih ada sampai pagi hari ini, kita masih sehat, masih dipelihara oleh Tuhan, itu karena anugerahnya besar dalam hidup kita. Dahsyat Tuhan itu Bapak Ibu. Sehingga oleh anugerah Tuhan, kita semakin dibawa untuk kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya. Kalau orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, hatinya terus rindu sama Tuhan. Kalau hatinya rindu itu selalu lapar dan haus akan Tuhan.
luar biasa Bapak Ibu. Ya, teruslah setia sama Tuhan. Dan saya tetap mengajak Bapak Ibu, ayo kalau yang bisa doa puasa ikut. Hari ini berjalan di hari yang ke-7. Tapi luar biasa Tuhan itu. Kalau kita komit sama Tuhan, dahsyat Tuhan itu. Ya. Saya yang nggak pernah bisa puasa dari dulu. Saya kalau puasa berat rasanya. Ya. Saya lalui, kalau biasanya saya puasa cuma 1 hari aja berat. Kadang-kadang jam 3 pagi, setengah 3 saya makan. Puasa saya yang dulu. Tapi waktu saya komit di awal tahun, saya bilang sama Tuhan, banyak pergumulan, saya bilang gini. Terlebih buat gerejamu, saya bilang gitu. Tuhan mampukan saya, Tuhan. Saya nggak mampu kalau tanpa Tuhan. Lalu Tuhan ingatkan, kamu harus berdoa dan berpuasa. Saya bilang, apakah saya mungkin bisa Tuhan? Tapi ada kerinduan di hati saya pengen Tuhan. Saya pengen lebih dekat sama Tuhan. Waktu saya janji, dan itu Tuhan kerjakan dalam hidup saya, Bapak Ibu. Sehingga saya melangkah hari-hari saya berpuasa, kekuatan Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Tidak pernah saya merasakan lapar, nggak pernah. Bahkan saya pagi nggak pernah makan, cuma di malam aja ya. Jam 9 malam stop, sudah nggak makan apa-apa. Dan kekuatannya itu luar biasa. Saya sampai ngumun di hati saya. Saya bilang sama Tuhan, dahsyat Engkau Tuhan. Engkau memang hidup. Waktu saya mulai doa puasa, saya katakan sama Tuhan, setiap pergumulan saya katakan di dalam doa saya. Saya percaya, saya bilang gitu. Selesai pergumulan dalam doa puasa saya, Tuhan pasti akan menjawab satu persatu pergumulan saya. Saya mengatakan begitu di hati saya. Ternyata pada waktu yang saya mendengar kabar satu pergumulan saya, Tuhan sudah buka. Menangis saya sama Tuhan. Dahsyat Kau Tuhan. Berarti Tuhan bilang, jangan karena pergumulanmu satu tak jawab, kamu stop, tak boleh. Tuhan ingatkan di hati saya. Teruskan itu sampai selesai. Maka perkara yang dahsyat Tuhan akan kerjakan. Saya berterima kasih sama Tuhan, Bapak. Ayolah, teruslah setia. Tahun 2024 kita tidak tahu. Kita sudah berjalan di hari yang ke-14. Tapi masalah pergumulan tidak akan pernah selesai dalam hidup kita, Bapak. Karena orang hidup itu identik dengan pergumulan. Justru kalau orang hidup tidak ada pergumulan, tanda kutip, perlu dipertanyakan. Karena firman Tuhan katakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Relakanlah hatimu dan bertobatlah, firman Tuhan katakan di 3:19. Jadi Tuhan minta setiap kita. Tuhan mau didik kita untuk kita masuk dalam prosesnya Tuhan. Makanya Tuhan memberikan saya tema pagi ini, yaitu supaya kita bisa bertahan dalam pergumulan kita. Tidak mudah Bapak Ibu untuk kita bisa bertahan. Seringkali kita malah bertanya, kan ya, mengapa Tuhan ini terjadi? Ya. Kalau dulu almarhum suami saya dipanggil Tuhan, saya bilang, mengapa Tuhan ini terjadi? Ya. Tapi kita tidak pernah tahu kan jawabannya apa dari Tuhan. Ya. Cuman Tuhan bilang, bertahan nak. Ya. Oleh karena itu penting kita diingatkan, tahun 2024 akan kita lalui, kita tidak tahu. Masih panjang Bapak Ibu. Masih 350 hari kita akan melangkah di tahun 2024. Oleh karena itu firman pada pagi hari ini, supaya kita bisa bertahan. Berbicara bertahan itu sama dengan bertekun. Setiap kita Tuhan minta harus bertekun dalam setiap masalah yang kita akan alami. Karena setiap kita pasti berbeda Bapak Ibu, nggak ada yang sama.
Tapi Tuhan tetap minta, ayo nak, kamu harus bisa bertahan di dalam. Dan kita mau belajar pagi hari ini. Ayo, setiap proses yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan meminta setiap kita supaya kita bertahan. Karena orang yang bisa bertahan sampai akhir, dia yang pasti menang. Ya, pasti mengalami kemenangan. Rahasia Tuhan itu ya. Ayo kita buka lebih dulu dalam 1 Tesalonika 3. Ya. 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 13. Bapak Ibu tidak usah berdiri karena ayatnya banyak sampai 13. Dan saya akan bacakan ayat ini, Bapak Ibu dengar ya. Simak baik-baik. 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 13. Ya, dikatakan di situ, kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu, maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita dan Tuhan dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Amin. Ya, puji Tuhan ya, rahasia firman Tuhan. Jadi ini Rasul Paulus waktu itu kekristenan yang dialami. Ya, di jemaat Tesalonika gak mudah. Ya. Jemaat Tesalonika mengalami ada banyak tekanan, kesulitan, kesukaran, pergumulan yang terjadi oleh orang-orang percaya pada zaman itu, pada mula-mula. Oleh karena apa? Oleh karena imannya kepada Tuhan. Ya tadi dikatakan. Jadi ada yang dianiaya oleh karena iman. Ya. Ada yang mengalami kesulitan-kesulitan mungkin dalam hal ekonomi. Ya. Ada juga yang harus mati saidnya, mati, harus menyerahkan nyawanya juga oleh karena iman. Itu zaman dulu, waktu jemaat di Tesalonika, Bapak Ibu. Ya. Kalau waktu kita zaman sekarang, kita tidak terjadi seperti hal-hal demikian. Ya. Tetapi yang namanya pergumulan, kesukaran, kesulitan hidup,
kita pasti alami dalam hidup kita. Nggak ada hidup ini yang kita merasakan enak terus enjoy, nggak ada. Ya. Tapi justru hidup kita saat ini banyak tantangan dan pergumulan yang kita alami, Bapak. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tantangan-tantangan dalam hidup kita beda memang bentuknya dengan yang zaman dulu. Ya, waktu kekristenan ulama beda. Kalau mereka mengalami penganiayaan, ya, harus mati, dibunuh, gitu. Mengalami kesulitan mungkin dalam keuangan. Ya. Tapi kalau kita beda, kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran yang kita alami, itu juga yang akan membuat kita mempunyai potensi. Pada akhirnya iman kita itu tergoncang, Bapak. Kita sebagai anak-anak Tuhan kadang-kadang kita goyang dalam iman kita. Ya. Tapi Tuhan minta supaya kita itu tetap bisa bertahan. Tuhan minta supaya kita tetap bisa bertekun, Bapak Ibu. Jangan mundur menghadapi masalah kesulitan yang kita akan hadapi, atau mungkin yang saat ini sedang kita hadapi. Tuhan minta supaya kita tuh jangan mundur, tapi Tuhan minta supaya kita tetap bisa bertahan. Oleh karena itu iman kita harus teguh. Ya, orang yang imannya teguh menghadapi apapun dalam hidupnya, penderitaan, pergumulan, persoalan terjadi, dia tetap bisa berkata Tuhan Yesus baik, Bapak Ibu. Ya, seperti kemarin saya besuk seorang oma yang sudah tua, dahsyat, di rumah sakit loh padahal. Dia habis jatuh. Tapi ada rema yang saya dapatkan dari perkataannya. Dia mengatakan, walaupun dia jatuh, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia selalu berterima kasih sama Tuhan. Imannya teguh, saya melihatnya. Dahsyat Tuhan itu, Pak. Seorang oma yang sudah tua, lanjut 80 ke atas usianya. Sedikit pun dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Apa yang terjadi? Dia cuma bilang terima kasih, memuji Tuhan selalu umat ini, ya, sehingga sukacita. Dia percaya pertolongan Tuhan pasti akan bekerja tepat pada waktunya. Karena apa? Karena imannya teguh. Dia tidak goyah walaupun persoalan, penderitaan terjadi. Dia tetap bisa berkata Tuhan itu baik. Ya, oleh karena itu buat setiap kita, ya, Tuhan minta menghadapi apapun, kita tidak pernah tahu loh, Bapak. Hal-hal yang terjadi dalam hidup kita ke depan, tidak pernah tahu. Saya pun tidak tahu. Makanya saya mengandalkan Tuhan di dalam hidup saya. Saya selalu bilang, Tuhan, aku tidak mampu tanpa Engkau, Tuhan. Aku tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan yang berjalan di depan. Sehingga Tuhan meminta, ayo kita, supaya kita bisa mengalami kemenangan di dalam setiap proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, Tuhan minta supaya kita bisa bertahan, bertekun di dalam prosesnya, Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 36, coba buka. Ibrani 10 ayat 36, di situ dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi kita memang perlu ketekunan, Bapak, dikatakan. Karena proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita tidak pernah instan. Waktunya beda-beda setiap kita. Mungkin ada yang proses seminggu, ada. Mungkin ada yang proses 1 bulan, bahkan ada yang proses 1 tahun, 5 tahun, bahkan puluhan tahun ada. Tidak pernah selesai.
proses Tuhan. Makanya dikatakan betul, kamu memerlukan ketekunan. Rasul Paulus katakan, ya, supaya kita bisa melakukan kehendak Allah. Waktu kita bisa bertahan, Bapak Ibu, kita pasti mampu untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita memperoleh apa yang dijanjikan. Janji-janji firman-Nya itu digenapi dalam hidup kita. Ya. Oleh karena itu, teruslah bertahan dalam proses apapun dalam hidup kita. Saya memberikan contoh seperti seorang Nick, ya, ada seorang orang luar negeri. Saya pernah lihat di IG yang, maaf Bapak Ibu, nggak punya tangan, punya kaki, tapi dia seorang yang luar biasa. Ya, padahal Nick ini lahir sebagai penderita disabilitas, orangnya tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tapi dia luar biasa. Dia bertahan di dalam tantangan yang diberikan dalam hidupnya. Nick ini bisa bertahan, ya. Sehingga dia bisa menjadi seorang penulis yang baik, pembicara yang hebat, dikatakan ya, seorang bisnismen yang berhasil, dahsyat. Karena apa? Kuncinya apa? Karena dia bertahan. Kalau Nick tidak bertahan, sudah habis ceritanya, kan gitu. Dia suka dibully oleh teman-temannya karena dia cacat. Tapi dia tidak pernah gubris omongan orang, ya. Sehingga dia terus fokus bertahan, hingga akhirnya apa? Kemenangan, ya, yang didapatkan. Jadi kuncinya supaya kita bisa mengalami kemenangan, menjadi orang yang luar biasa, kita harus bertahan, bertekun di dalamnya, ya. Sehingga saat kita bisa bertahan, bertekun, ya, maka pasti kemenangan demi kemenangan Tuhan akan beri dalam hidup kita. Makanya saya sering kali katakan, ya, kita itu melihatnya ke diri kita, gak usah melihat ke orang-orang. Saya gitu baru. Kalau kita selalu melihat ke orang, membandingkan, kok nggak pernah hati udah pernah damai. Jatuhnya apa? Iri, ya, cemburu kan gitu ya. Lihatlah dalam dirimu. Saya sering mengatakan sama anak-anak saya mengatakan, ya, Tuhan akan kerjakan kamu. Gak usah lihat orang, saya bilang gitu. Ya, baik dalam usahamu Tuhan akan kerjakan. Ya, jadi tidak usah. Kalau kamu melihat ke orang lain, ya, kamu melihat ke usaha orang, hati lu semakin kecil. Akhirnya apa? Tidak ada ucapan syukur sama Tuhan. Jadi kalau kita nggak pernah lihat diri kita, ya, Tuhan akan kerjakan dahsyat dalam hidup kita. Oleh karena itu kita belajar, ya, bagaimana supaya kita bisa bertekun, supaya kita bisa bertahan di dalam setiap pergumulan yang akan kita alami, atau bahkan yang mungkin saat ini sedang kita alami. Ada 3. Yang pertama, kita harus bisa menyiapkan mental kita. Itu yang pertama, supaya kita tidak mudah goyah. Karena masalah, kesukaran, kesulitan itu suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Mau cepat, mau lambat, itu pasti akan terjadi. Kita suka, nggak suka, itu pasti akan kita alami dalam hidup kita. Makanya 1 Tesalonika 3, coba kita buka ya tadi ya, ayat yang keempat dikatakan ya. 1 Tesalonika 3 ayat yang keempat, di situ dikatakan, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Ya, kita akan mengalami kesusahan. Jadi setiap kita pasti akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Jadi yang namanya kesukaran, pergumulan, penderitaan, itu sesuatu yang telah terjadi, sudah terjadi, dan akan terjadi dalam hidup kita. Jadi apa? Kita tidak bisa menghindar, Bapak Ibu. Setiap kita pasti akan mengalami pergumulan dalam hidup kita. Makanya sering kita bertanya,
Tuhan, mengapa ini terjadi? Seperti Ayub bertanya-tanya dalam hidupnya, kenapa Tuhan ini terjadi dalam hidup? Apakah Tuhan menjawab? Tidak, Tuhan tidak jawab. Malah Tuhan bertanya sama Ayub, kenapa engkau meragukan kasih setiaku? Harusnya kalau Ayub tanya kan gitu kan, Tuhan mengapa ini terjadi dalam hidup? Harusnya, iya Ayub karena kamu gini, nah, kan gitu harusnya. Tapi Tuhan tidak jawab. Seringkali juga itu terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita bertanya sama Tuhan, mengapa ini terjadi Tuhan? Tapi Tuhan tidak jawab. Bahkan sampai akhir dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah jawab. Ya, Ayub mengalami hal yang sama. Tuhan juga nggak jawab. Tapi kalau kita melihat pemeliharaan Tuhan, ya dahsyat. Tadi pagi pembacaan firman Tuhan, ya keledai liar dipelihara sama Tuhan. Apalagi kita anak-anaknya. Jadi tidak usah takut Bapak Ibu. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Dahsyat. Binatang jadi pelihara sama Tuhan. Apalagi kita. Kemarin beberapa hari yang lalu ada seorang bilang sama saya, cerita ada satu kisah gitu. Seorang hamba Tuhan, suami istri, mempunyai seorang anak perempuan yang berusia 15 tahun. Tapi pada satu ketika anak ini mengalami satu hal yang tidak diduga-duga. Anak ini, maaf Bapak Ibu, diperkosa dengan 7 orang. Ya. Papanya depresi banget. Sebagai hamba Tuhan, dia mengatakan, Tuhan kenapa ini terjadi? Anak dulu Tuhan masih 15 tahun. Dia bilang, di mana Tuhan? Dia bilang gitu. Selama ini aku khotbah, aku bilang Tuhan ada, Tuhan hidup. Tapi di mana Tuhan pada waktu hal itu terjadi dalam diri anakku? Dia bertanya-tanya, dia dilema di dalam hatinya. Dia bertanya terus sama Tuhan, di mana Tuhan? Sampai dia mengatakan, Tuhan Engkau nggak ada. Suami istri mengatakan demikian. Tapi waktu dia dalam keadaan proses dari Tuhan, ya, berjalannya hari waktu, kekuatannya Tuhan itu ada di dalam dirinya hamba Tuhan ini, sehingga rema firman Tuhan, janjinya Tuhan ini mengerjakan di dalam hidupnya. Dia dikasih ayat sama Tuhan, Roma 8 ayat 28. Kamu tahu ya, apapun yang aku berbuat itu mendatangkan kebaikan. Firman itu ada di dalam pikirannya. Dan Tuhan bilang, pencobaan yang kamu alami, ya, itu pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan. Ya. Firman itu berdengung terus dalam hatinya hamba Tuhan ini. Akhirnya dia mengatakan, ya, mungkin semua yang Tuhan kerjakan itu mendatangkan kebaikan. Akhirnya dia kembali, mau datang ibadah, mau berkhotbah kembali. Dahsyat Tuhan itu, karena roh Tuhan berbicara dalam hidup. Kita tidak pernah tahu kan, kita tanya mengapa, kan gitu. Seperti Ayub mengatakan, mengapa Tuhan ini terjadi dalam hidup. Itu seringkali pertanyaan itu kita tidak akan pernah tahu jawabannya apa, Bapak. Begitu juga ya hal yang kita alami dalam hidup kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tapi biar setiap kita itu pegang janji firman-Nya. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu mendatangkan kebaikan buat kita, sehingga kita tidak mudah marah sama Tuhan, tidak mudah kecewa sama Tuhan. Ya. Ayub saya katakan kokoh, kuat dia, teguh dalam pendiriannya dengan Tuhan. Bahkan istrinya lalu mengatakan, masih bertekunkah kamu dalam kesalehanmu?
istrinya lo bilang gitu. Padahal istrinya saya bilang kalah. Maksudnya pergumulannya sama Ayub beda. Sama-sama kehilangan anak, sama. Ayub sama istrinya sama. Ya, sama-sama hartanya habis, sama Ayub sama istrinya. Tapi waktu Ayub diberikan borok, kesehatannya diambil. Istrinya enggak kan? Tapi istrinya enggak kuat. Ya, imannya enggak kuat. Beda sama Ayub. Makanya istrinya mengatakan, masih bertekunkah kamu dalam kesalahan? Ayo kita buka dalam Ayub 2 ayat 9. Ya, dia mengatakan Ayub 2 ayat 9, dia mengatakan, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya. Ini orang yang nggak bisa bertahan. Ya. Imannya tidak kuat, tidak kokoh, tidak teguh di hadapan Tuhan. Sehingga waktu ada badai, ya jatuh. Dan karena itu Tuhan minta setiap kita, Ayub bertekun seperti Ayub, dahsyat Ayub. Ayub belum tidak pernah menyalahkan Tuhan. Ya, apalagi mengutuki Tuhan. Makanya Ayub bilang sama istrinya, kamu itu seperti perempuan gila. Masakan kamu cuma mau yang baik dari Tuhan, yang nggak baik kamu nggak mau. Kalau kita cuma mau yang baik dari Tuhan, bahwa itu Tuhan itu dibuat alat dalam hidup kita. Ya kan? Kalau kita cuma mau yang baik dari Tuhan, kita cuma mau berkatnya dari Tuhan, berarti Tuhan itu alat dalam hidup kita. Kita salah. Dalam hidup kita, ya, mulai kita lahir, gitu ya, kita ini yang sudah ada pergumulan-pergumulan dalam hidup kita. Ya, apalagi kita melangkah terus, kita menjadi anak Tuhan, banyak pergumulan. Makanya saat kita percaya sama Tuhan, pengharapan kita jangan sampai salah. Kita punya pengharapan kepada Tuhan, jangan sampai salah. Ya. Kalau pengharapan kita sampai salah, wah, kita pasti akan kecewa. Ya, seringkali kan kita berharap Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Iya, memang Bapak Ibu, Tuhan itu pasti menolong, pasti itu. Tapi pertolongannya Tuhan, cara yang Dia kerjakan itu nggak sama, nggak seperti yang kita mau, berbeda. Kan kita maunya instan kalau kita ya, kita maunya mujizat terjadi. Tapi kalau nggak terjadi, kecewa pasti. Ya. Pasti ada kita mengalami kekecewaan. Ini seperti contohnya suami saya loh, almarhum. Anak-anak itu minta mujizat sama Tuhan, ya. Saya pun minta mujizat. Tapi saya percaya apa yang Tuhan kerjakan itu baik. Ya. Sehingga anak saya sampai bilang sama Tuhan, sampai nasar sama Tuhan. Tuhan sembuhkan papaku. Aku mau Tuhan melayani Tuhan seluruh hidupku saat ini. Ya, pengharapannya terlalu tinggi. Kita boleh berharap, tapi itu kan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan tetap mengatakan tidak. Ya, tidak akan terjadi. Oleh karena itu supaya kita itu mengerti, ya, supaya setiap kita itu punya pengajaran yang benar. Ada pengajaran, ya, pengajaran yang tentang, ya, Injil kesehatan, ya, dan Injil kekayaan. Waduh, kalau kamu percaya Tuhan, sukses, kamu diberkati. Kalau kamu percaya Tuhan, kesembuhan, kesehatan Tuhan pasti beri. Kamu gak akan pernah sakit. Jangan, salah itu Pak. Itu pengajaran yang salah. Ya. Sehingga kalau kita sakit, gak sembuh-sembuh, pasti kecewa sama Tuhan. Kan iya. Tuhan gak pernah mengajar seperti itu Bapak Ibu di dalam firman Tuhan. Ya.
Makanya kita tuh jangan sampai keliru iman kita. Ya. Jangan sampai kita hidup di dalam fata morgana iman. Ya. Bapak Ibu tahu fata morgana? Ya. Kalau Bapak Ibu jalan di padang gurun, Bapak Ibu mengalami kehausan, seakan-akan melihat di sana, oh itu ada mata air, padahal nggak ada. Ya itu fata morgana iman. Ya, cuma bayangan tok. Ya. Jangan sampai kita hidup di dalam ilusi iman. Ya, fata morgana sama dengan ilusi iman. Jangan, Bapak Ibu. Kalau kita hidup seperti itu, maka kita pasti kecewa. Ya. Jadi walaupun kita mungkin diberi penyakit, mau ditolong Tuhan, mau disembuhkan Tuhan, mau tidak disembuhkan Tuhan, Tuhan minta kita bertahan. Itu yang Tuhan mau. Kalau pertolongannya, kesembuhannya itu datang dari Tuhan. Ya. Oleh karena itu Tuhan minta kita harus siap mental kita nih. Ya. Karena mengikut Tuhan bukan sesuatu yang enak, Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan. Jelas firman Tuhan katakan kalau kamu mau mengikut aku, ya, kamu harus menyangkal diri, memikul salib, baru kamu ikut aku. Harus pikul salib, Bapak Ibu. Ya. Jadi pikul salib itu bukan hal yang enak, justru hal yang tidak enak. Kalau kita tidak siap, pasti kita akan mundur dari Tuhan. Ya, Tuhan ingatkan kita ya. Supaya kita tidak mundur dari Tuhan, mental kita harus siap. Kita bilang seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ya, dia akan mengatakan, aku mau ditolong Tuhan, tidak ditolong Tuhan, aku nggak bakalan nyembah ya dewa Tuhanku. Sudah siap tuh, imannya kokoh sama Tuhan. Ya, ditolong tidak tolong, tidak apa-apa Tuhan. Ya, biar kita juga seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Tapi percayalah pertolongannya itu pasti ada dalam hidup kita. Kita tidak tahu. Tapi nantinya di endingnya pasti kita tahu. Ya. Tuhan itu selalu merancangkan yang baik dalam hidup kita. Ya. Karena rancangan damai sejahtera yang Tuhan berikan dan masa depan yang penuh pengharapan itu yang Tuhan selalu beri dalam hidup kita. Oleh karena itu kita harus siap mental kita. Ya, taruh iman kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar berpegang pada Timotius yang Tuhan kirimkan dalam hidup kita. Ya. Coba kita baca dulu. Dalam 1 Tesalonika 3 ayat 1 dan 2. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah, dalam pemberitaan Injil Kristus untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Jadi pada waktu jemaat Tesalonika mengalami kesulitan, mengalami tekanan dalam hidupnya, depresi, ya, jemaat Tesalonika berharap Paulus yang datang menguatkan mereka. Ya. Tapi justru Rasul Paulus tidak bisa datang karena berhalangan. Justru yang dikirim siapa? Timotius. Ya. Itu artinya apa? Ya. Itu artinya bagi kita anak-anak Tuhan, kita tuh tidak usah fokus ya, dengan satu hamba Tuhan. Oh, kalau aku bukan hamba Tuhan itu yang doakan aku nggak mau. Ya, Tuhan itu bisa pakai siapapun loh Bapak Ibu. Ya. Tidak ada yang namanya hamba Tuhan besar, nggak ada. Semua hamba Tuhan itu sama kata Tuhan. Kamu tuh jongosku, hambaku. Nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil, nggak ada Bapak Ibu, semua sama. Roh yang dipunyainya juga sama, roh Tuhan. Ya.
Jadi kita jangan selalu gitu loh, fanatik. Nah, gitu kan, kita banyak fanatik. Oh iya, aku mau datang ya. Oh, itu ada KKR besar dengan hamba Tuhan yang hebat. Kita seringkali gitu kan? Ya. Pasti di situ nanti semua persoalanku akan dijawab. Enggak. Yang bisa jawab persoalan kita itu Tuhan, Bapak Ibu, bukan hamba Tuhannya. Ya. Makanya jelas dikatakan di sini, Rasul Paulus mengirim Timotius. Siapa Timotius itu? Timotius itu anak rohaninya. Tapi rohnya, urapannya sama. Ya. Jangan pernah kita membeda-bedakan. Ya. Tuhannya lo sama. Ya. Makanya seringkali kita akan gitu. Ada tadi Alkitab yang mengatakan tidak ada loh. Ya. Tuhan yang ada di hamba Tuhan A dengan Tuhan yang ada di hamba Tuhan B sama. Rohnya sama, urapannya sama. Gak ada yang, oh ini kurang urapannya, gak ada Bapak Ibu. Tuhan itu bisa bekerja di dalam diri siapapun. Ya. Bahkan di dalam diri Bapak Ibu sendiri Tuhan bekerja. Makanya waktu kadang mungkin kita dalam penderitaan, dalam sakit penyakit, tidak apa-apa. Walaupun tidak harus saya atau hamba Tuhan siapapun datang. Maaf, barangkali kita tidak bisa datang. Bapak Ibu berdoa, pasti ditolong sama Tuhan. Ya. Itu penting Bapak Ibu. Ya, Tuhan pun nggak seneng loh. Ya. Kalau kita mendewakan, harus istilahnya mendewakan hamba Tuhan, nggak mau loh Tuhan. Pemilik dalam hidup kita itu Tuhan Yesus Bapak Ibu. Hamba Tuhan siapapun itu cuma perantara dari Tuhan yang selalu menguatkan kita. Rohnya sama. Makanya kalau misal kata saya besuk, saya tidak bisa berhalangan, mungkin siapa yang hadir, tidak apa-apa Bapak Ibu. Itu diutus dulu sama Tuhan. Dan roh yang sama, dan Tuhan akan kerjakan. Makanya jangan pernah kita meremehkan. Maaf ya, kadang kita meremehkan. Aduh, apa itu? Cuma komsel kok. Enggak kira terjadi sesuatu dari komsel. Masalahku ya tetap. Nah, karena kita tidak percaya. Kalau kita membanding-bandingkan, kalau KKR aku dijawab Tuhan, berarti yang menolong kita itu Tuhan, atau yang menolong kita itu manusianya? Ya manusianya berarti, kan gitu. Kalau kita percaya yang menolong kita Tuhan, di dalam setiap apapun peribadahan itu Tuhan ada dan Tuhan hadir. Jadi baik di komsel pasti ditolong Tuhan. Tapi kan Tuhan lihat hati kita dulu, ya. Ya makanya pertolongannya Tuhan itu tidak mudah, tidak gampang. Tuhan tolong langsung, oh ya langsung tak tolong, tidak, proses. Tapi pertolongan Tuhan itu pasti tepat pada waktunya dia menolong. Itu Tuhan kita. Oleh karena itu Tuhan bisa pakai siapapun. Ya. Bahkan di dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan bisa pakai Bileam untuk menyadarkan, pakai keledai untuk menyadarkan Bileam loh. Pakai keledai Tuhan bisa. Makanya kita jangan pernah meremehkan siapapun itu ya yang dikirim sama Tuhan. Ya, pasti dia bisa jadi berkat dalam hidup kita. Ya, jangan pernah kita pilih-pilih. Ya, apapun itu. Ya, karena kuasa Tuhan itu ada di dalam siapapun. Ya. Di dalam firman-Nya Tuhan tidak pernah bilang, oh kuasaku cuma tak taruh di hamba Tuhan besar. Nggak ada loh firman Tuhan bilang itu. Urapanku cuma ada di hamba Tuhan besar. Tidak. Bahkan orang yang sederhana sekalipun, ya, urapan Tuhan ada di dalam hidupnya. Tuhan bisa pakai. Ya, oleh karena itu tidak usah ragu. Ya.
Saya pernah mendengar di TikTok, tidak salah. Makanya kita perlu komunitas yang benar. Itu perlu. Ya. Supaya apa? Waktu kita punya komunitas yang benar, waktu kita ada masalah, ada kesukaran, ya, maka teman-teman kita sesama komunitas itu akan menguatkan kita. Ya. Kalau komunitas kita benar, tapi kalau kita tidak punya komunitas yang benar, waduh, malah menyesatkan hidup kita itu. Ya, karena itu penting Bapak Ibu, cari komunitas yang benar. Ya, ayo Bapak Ibu yang belum hadir di komsel, hadirlah di komsel. Ya. Sekarang komsel kita 2. Ya. Satunya saya namai komsel blessing, satunya joyful. Ya. Ayo Bapak Ibu yang bisa hadirlah. Ya, puji Tuhan ya. Nanti kita kalau banyak-banyak kita multi terus. Semua apa? Supaya kita satu sama lain bisa saling menguatkan. Ada masalah, ada pergumulan, ya kita bisa kuat. Yuk, ya kita tinggalkan semua hal yang terjadi dalam hidup kita, apapun itu. Ya. Manusia memang banyak kelemahan, Bapak Ibu, nggak ada yang sempurna. Yang terpenting Tuhan minta supaya apa? Supaya kita itu saling mengampuni, saling memaafkan, itu Tuhan minta. Ya. Sehingga selalu tercipta sukacita, damai sejahtera. Ayo Bapak Ibu semuanya ya, semakin setia di tahun 2024. Ya, karena kedatangan Tuhan sudah tak lama lagi, Pak. Itu yang kedua. Yang ketiga, ingat bahwa ketekunan ya, akan memberikan inspirasi kepada orang lain untuk bertekun juga. Ya. Kita baca di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-8. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-8 disitu dikatakan, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Dahsyat ya? Ya. Jadi ketekunannya itu sudah tersiar. Ya. Jadi hidupnya bisa menjadi berkat. Orang bisa terinspirasi melihat ketekunan kita. Bisa. Ya. Walaupun kita mengalami persoalan, kadang-kadang kita mengalami persoalan, tetangga-tetangga kita tahu loh Bapak, iya kan? Kadang-kadang pasti ya tahu. Tapi kalau dia bisa melihat kita, waduh ternyata orang percaya anak Tuhan, walaupun dia mengalami persoalan yang sedemikian, tapi dia tetap bertahan di dalam imannya kepada Tuhan, sehingga orang melihat hasil anak Tuhan. Ya kan? Kita bisa menjadi berkat. Ya. Hidup loh harus jadi berkat. Sehingga orang terinspirasi seperti kita. Kita orang tua Bapak Ibu ya. Orang tua juga harus bisa bertahan di dalam persoalan, di dalam masalah yang kita alami dalam keluarga kita, sehingga anak bisa melihat. Ya kan? Anak bisa melihat, oh iya, papa mama tetap kuat ya menghadapi pergumulan. Sehingga waktu anak itu mengalami pergumulan, dia ingat ya kan papa mamanya. Oh dulu loh papa mama kuat, sekarang aku pun akan kuat. Nah itu loh. Ayo kita baca dalam 1 Tesalonika 3 ayat 7. Ya. 1 Tesalonika ayat 7 mengatakan, maka kami juga, ini termasuk Rasul Paulus, saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran, kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Ya, orang yang bisa bertahan, Bapak Ibu. Ya. Bahkan di dalam terjemahan NIV dia mengatakan, karena itu saudara-saudara dan saudari-saudari, di dalam kesulitan dan aniaya kita diberi semangat, kita diberi kekuatan oleh karena imanmu.
Jadi waktu kita bisa bertahan, Bapak Ibu, bertekun di dalam persoalan kita, di dalam pergumulan kita, hidup jadi berkat. Bukan untuk kita saja, tapi orang lain bisa meniru kita. Waktu dia dalam persoalan pun, ya maka dia bisa, oh iya dulu ya orang itu bisa bertahan di dalam masalahnya, dan dia ikut juga bertahan. Ya, itu yang Tuhan minta. Anak-anak Tuhan ya, harus berjuang, Bapak Ibu. Ya, setiap kita harus berjuang sampai akhir, ya, sampai akhir dalam hidup kita, maka kita akan mengalami kemenangan dalam hidup ini. Ya, oleh karena itu jadilah hidup ini jadi berkat. Ya. Dulu waktu masih usia saya itu masih belasan tahun kalau tidak salah, apa saya sudah 20 tahun ya. Ada seorang temannya Pak Sef telepon saya. Dia bilang, "Nit," dia manggil saya, "Nita. Nit, kaya apa kon niku tetep bertahan di bojomu sing kaya ngono." Jadi gitu kan. Saya jawab satu kali, "Saya anak Tuhan." Saya bilang gitu. Anak Tuhan di dalam firman-Nya itu bilang, apa yang dipersatukan Tuhan gak bisa dipisahkan oleh manusia. Saya katakan gitu. Enak ya, kayak gitu. Aku tak boleh bojo orang Kristen aja. Dia bilang gitu. Tapi kamu jangan main-main bersama Tuhan, gitu kan? Kan gak masalah. Hidup punya Tuhan, saya bilang gitu. Kamu berbuat kesalahan, hukuman Tuhan juga ada. Saya bilang gitu. Ya. Waktu itu ya saya masih muda, malah dia bilang, umurmu sih muda, kon kawin cepet, kon iso nemu bojo maneh gitu, sedikit kan. Tapi saya bilang enggak, sampai kapanpun saya enggak pernah mau berpisah. Ya. Sehingga hidup saya jadi berkat. Dia ngomong sama teman-temannya semua, Nita itu gitu, dia ngomong gitu. Saya bersyukur, walaupun saya di tengah-tengah komunitas yang gak baik. Itu saya tahu komunitas yang gak baik, tapi hidup masih bisa jadi berkat. Ya, itu Tuhan minta setiap kita jadi berkat, Bapak Ibu. Apalagi di tengah keluarga sama anak-anak jadi berkat. Ya, itu Tuhan mau. Makanya hidup jangan untuk diri sendiri, jangan. Hidup bukan untuk diri kita. Tuhan minta apapun yang kamu lakukan, Kolose 3 ayat 23, lakukan hanya untuk Tuhan, ya, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Tuhan minta. Ya. Tuhan mau buat apa terhadap hidup saya? Penilaian orang apa terhadap hidup saya nggak urus. Itu tidak akan pernah mengubah penilaian Tuhan terhadap hidup saya. Yang penting itu Tuhan dalam hidup saya. Saya nggak penting orang lain. Orang-orang bilang apa terserah. Ya, yang penting Tuhan. Ya, makanya Tuhan minta supaya kita bisa bertahan. Ya, ayo kita baca ayat yang terakhir di dalam Matius 24 ayat yang ke-13. Dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahnya akan selamat. Amin. Ya. Nah, Tuhan firman ini Tuhan sendiri yang mengatakan dalam Injil Matius. Kita kalau bisa bertahan sampai akhir dalam hidup kita, sehingga iman kita tidak goyah, kita pasti selamat. Ya, karena Tuhan proses setiap kita. Tuhan menjadikan kita emas yang murni. Kalau mau dijadikan emas murni, prosesnya itu berat, Bapak Ibu. Dibakar dengan api. Dan Tuhan memberikan itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Ya, pegang janji firman Tuhan. Ya, karena Tuhan itu baik, selalu baik. Ya, Dia dahsyat, Bapak Ibu. Dia itu hidup. Kenapa saya selalu berkata dia hidup? Karena apa? Karena memang dia hidup, Bapak Ibu. Dia yang mengerjakan di dalam hidup saya, dia yang mengerjakan.
saya mampu sampai sekarang itu karena Tuhan. Makanya saya mengajak Bapak-Ibu, ayo yang bisa puasa, ikuti. Hasil puasa itu hasilnya sungguh. Makanya saya bilang Tuhan hidup, ya, dan Tuhan mampukan saya. Saya nggak pernah lapar, sungguh. Anak saya lu sampai heran juga melihat saya. Saya cuma bilang itu karena Tuhan. Makanya Tuhan itu hidup dan nggak bisa menangis. Satu persoalan Tuhan dia jawab Tuhan. Saya sangat bersyukur sama Tuhan, sungguh. Ya. Karena Tuhan menjadi segala-galanya dalam hidup saya. Tadi dikatakan waktu berikan hatimu untuk Tuhan. Ya. Berikan hati kita untuk Tuhan. Makanya kemarin di minggu pertama saya menangis sama Tuhan dan minta Tuhan kasih saya ayat Tuhan yang betul-betul untuk saya. Saya bilang itu sama Tuhan. Oh, kasih saya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Waktu saya membaca ayat itu, di hati saya langsung damai sekali. Langsung saya percaya itu Tuhan kasih saya, supaya hati saya itu tetap bisa terjaga. Mendengar omongan orang-orang, Tuhan minta jaga hatimu, nak. Ya, luar biasa kasih Tuhan. Ya Bapak Ibu, ya puji Tuhan, biar kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan mental kita untuk kita menghadapi apapun yang akan terjadi dalam hidup kita. Siapapun yang datang bersama kita, ya, dia bisa menjadi berkat dalam hidup kita. Ya, siapapun itu, ya, jangan pernah kita memandang hamba Tuhan yang lain. Yang kita pandang itu selalu Tuhannya nomor satu di atas segala-galanya. Karena yang bisa menyembuhkan, yang bisa memulihkan, bisa memperbarui kita itu cuma Tuhan Yesus. Kalau hamba Tuhan nggak bisa, Bapak Ibu, karena hamba Tuhan itu sama manusia. Dan yang ketiga, jadilah berkat dalam hidup kita, supaya dunia bisa melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ada bedanya, anak Tuhan dengan bukan anak Tuhan harus berbeda. Ya. Oleh karena itu jadilah berkat, jadilah terang dimanapun Tuhan tempatkan kita, terlebih di dalam keluarga kita, ya, supaya kita bisa menyelamatkan anak-anak kita. Semua saudara-saudara kita bisa memenangkan, kita bawa kepada Tuhan, supaya keselamatan itu akan Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita.